Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung. Sudah banyak cara ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 3 tahun ia menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun, kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak mungkin ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk meminta sumbang saran. Kalau boleh sekaligus minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri sangat kagum kepada sosok Kiai Ahmad yang sangat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan 9 orang anak, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia melihat Kiai Ahmad bermuka muram di depan dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan, kita hanya wayang, sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasan dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga dengan manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasan dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti ini? Sia-sia begini. Saya nyari nafkah kok, susah bener ini. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidup nggak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan. Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang bermasalah, punya hutang segunung, rezekinya sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu sebabnya karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, sesederhana itu. Pak Kiai pun bercerita. Pernah terjadi di Rusia, di sebuah negeri yang terkenal ateis, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur, ia terserang kantuk, mengantuk sekali. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur itu mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya sama Tuhan? Pelanggannya pun menjawab, ya, saya percaya kepada Tuhan. Agar pembicaraan tidak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya sama Tuhan. Oh, apa alasanmu? Pelanggan melempar pertanyaan. Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah maha pengasih dan maha penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ini ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, miskin, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai, ia pun tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah-olah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi dan ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukurnya. Tidak lupa, ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun, dalam langkahnya, ia tetap masih mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani.
Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu Allah seperti mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertuju pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambutnya panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal sedemikian, pintu barbershop yang tadi telah ditutup, maka ia buka kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, Pak, menurut saya tidak mungkin di dunia ini ada tukang cukur. Merasa aneh dengan pertanyaan itu, tukang cukur itu balik bertanya, bagaimana bisa Anda berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas. Gini Pak, di jalan saya mendapati ada orang yang kurang waras, rambutnya panjang tak terurus, janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria berantakan berperawakan seperti itu. Si pelanggan itu menyampaikan penjelasannya. Si tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan itu tidak mau hadir datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga tidak berperawakan berantakan demikian. Tiba-tiba si pelanggan meledak suaranya. Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan Anda yang tadi dilontarkan. Apa maksudmu, Pak? Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhannya, pasti masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila yang tadi datang kemari dan menyukur rambut kepada Anda. Betul kan? Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan mengangguk-anggukkan kepalanya. Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah. Pasti Allah akan berikan apa yang kamu minta. Fadlan mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. Pak Kiai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah? Pak Kiai pun kemudian membacakan ayat Al-Quran. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Bacalah ayat itu sesering mungkin dan perbanyak doa, memohon nafkah serta rezeki yang halal dari Allah. Yakinlah bahwa Allah akan senantiasa menjamin penghidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini.